Halo Kofren, di sini kita diminta untuk menentukan dan menunjukkan keadaan air yang tidak berubah pH-nya. Seperti yang kita tahu, bahwa pH itu menunjukkan derajat keasaman suatu larutan. Dan bagaimana kita tahu di sini? pH air tidak berubah. Kalau kita lihat pada pilihan jawaban, semuanya ini membahas mengenai garam. Maka, air di sini yang ditambahkan suatu garam. Untuk meninjau kondisi pH air setelah penambahan garam, berarti berkaitan dengan konsep hidrolisis garam, yaitu peruraian garam oleh air. Dan perlu digarisbawahi bahwa yang bisa terhidrolisis adalah kation atau anion yang berasal dari basa atau asam lemah bertemu dengan air. Nah, kemudian garam mana yang kita pilih? Seperti yang kita tahu bahwa garam itu kan ada yang bersifat asam, netral, dan basa. Agar pH air tidak berubah, berarti penambahan garamnya itu garam yang bersifat netral. Karena garam yang bersifat netral tidak akan mengubah perbandingan konsentrasi ion H+ dan OH- dalam larutan. Sehingga kita perlu identifikasi nih co-friends, reaksi hidrolisis pada poin A sampai poin E. Dan kita cari garam mana yang bersifat netral. Maka itu adalah garam yang tidak akan merubah pH air. Kita ke poin A, K3PO4. Ada 3K+ dan PO4 3-. K+ itu adalah kation yang berasal dari basa kuat yaitu KOH, maka tidak terhidrolisis. PO4 3-, anion yang berasal dari asam lemah yaitu H3PO4, maka bisa terhidrolisis menjadi HPO4 2- dan OH-. Seperti yang kita tahu bahwa kekuatan asam itu dipengaruhi oleh banyaknya ion H+ dan kekuatan basa dipengaruhi oleh banyaknya ion OH-. Nah, adanya ion OH- ini menunjukkan bahwa garamnya bersifat basa. Tentu pH air akan berubah ketika dilarutkan K3PO4 ini. Berarti kurang tepat. Yang B, NH4NO3, ada spesies NH4+ dan NO3-. NH4+ itu adalah kation yang berasal dari basa lemah yaitu NH3, maka bisa terhidrolisis. Sedangkan NO3-, anion yang berasal dari asam kuat yaitu HNO3, maka tidak terhidrolisis. Karena di sini dalam reaksi hidrolisisnya dihasilkan ion H3O+, di mana pada H3O+ mengandung H+ dan H2O. Maka ini menunjukkan bahwa garamnya bersifat asam, sehingga tentu akan mengubah pH air. Berarti kurang tepat. Yang C, NaCN, ada Na+ dan Cn-. Na+ itu adalah kation yang berasal dari basa kuat yaitu NaOH. Berarti tidak terhidrolisis ya. Cn- adalah anion yang berasal dari asam lemah yaitu HCN. Maka bisa terhidrolisis. Dan dalam reaksi hidrolisisnya dihasilkan ion OH-, maka ini menunjukkan bahwa garamnya bersifat basa. Tentu akan terjadi perubahan pH air. Berarti kurang tepat ya. Yang D, Na2CO3. Ada 2 Na+ dan CO3 2-. Seperti pada pembahasan sebelumnya, bahwa Na+ tidak terhidrolisis, kemudian CO3 2- itu anion yang berasal dari asam lemah, yaitu H2CO3. Maka bisa terhidrolisis menjadi HCO3- dan OH-. Nah, kalau kita tinjau, di sini menghasilkan ion OH-. Ini menunjukkan bahwa garamnya bersifat basa. Berarti akan mengubah pH air juga. Maka, ini pun kurang tepat. Yang E, BaSO4. Ada Ba2+ dan SO4 2-. Ba2+ kation yang berasal dari basa kuat yaitu BaOH2, maka tidak terhidrolisis. SO4 2- adalah anion yang berasal dari asam kuat yaitu H2SO4, maka tidak terhidrolisis juga. Sehingga karena kation dan anionnya tidak terhidrolisis nih, berarti BaSO4 tidak mengubah perbandingan konsentrasi ion H+ dan OH-. Dengan kata lain, garam ini bersifat netral. Nah, karena netral berarti tidak akan mengubah pH air, sehingga ini adalah garam yang paling tepat untuk dilarutkan dalam air agar pH-nya tidak berubah. Jadi kesimpulannya, air tidak berubah pH-nya kalau ke dalam air tersebut dilarutkan BaSO4. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Terima kasih ya, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.